Kondisi rumah masyarakat dan infrastruktur yang kurang layak, air bersih yang sulit diakses, hingga fasilitas pendidikan yang kurang memadai, membuat Kabupaten Supiori tertinggal dibandingkan kabupaten lain di Papua. Selain pembenahan fasilitas pendidikan, warga meminta agar pemerintah setempat segera membangun jembatan serta dermaga perahu nelayan yang layak dan lebih kuat. Warga juga meminta fasilitas penunjang ekonomi masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian nelayan. Pemerataan pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan menjadi isu strategis sebagai mainstream pembangunan ekonomi bangsa Indonesia ke depan. Strategi kebijakan pembangunan yang berpihak pada pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan akan terus dipacu, guna lebih meningkatkan daya saing menuju kemakmuran yang berkeadilan. Kemakmuran yang berkeadilan sejatinya merupakan jawaban terhadap berbagai masalah ketimpangan yang masih menjadi tantangan besar bangsa Indonesia ke depan. Ketimpangan yang terjadi antara lain dapat dicermati dari angka kemiskinan, tingkat pengangguran, dan pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya konektivitas antar wilayah. Tingginya disparitas harga di wilayah barat dan timur Indonesia dan ketimpangan persentase nilai produk domestik regional bruto atau PDRB secara nasional khususnya di kawasan barat Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali dengan kawasan timur Indonesia seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua menjadi tantangan tersendiri yang perlu diatasi. Ketimpangan regional antar wilayah secara sederhana dapat dicermati dari data yang dilansir BPS yang menunjukkan PDRB Jawa dan Bali misalnya mencapai 58,87%, PDRB Sumatera 23,77%, dan PDRB Kalimantan 9,30%. Jumlah tersebut berbeda jauh bila dibandingkan dengan PDRB di kawasan timur Indonesia. Adapun PDRB Sulawesi 4,74%, Papua dan Papua Barat 1,80%, Nusa Tenggara 1,26%, serta Maluku dan Maluku Utara 0,27%. Pemerataan pembangunan merupakan jawaban terhadap masalah ketimpangan yang salah satu strateginya dapat dilakukan dengan menjamin ketersediaan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan antar wilayah, sehingga mendorong investasi baru, lapangan kerja baru, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari geraknya ekonomi lokal. Kajian teori ekonomi pembangunan menjelaskan bahwa untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan ekonomi, diperlukan sarana infrastruktur yang memadai. Infrastruktur juga merupakan segala sesuatu penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan suatu daerah. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif dan menyebar di berbagai wilayah merupakan bentuk dari regional growth strategy, utamanya dalam mengatasi masalah pembangunan, yaitu kemiskinan dan kesenjangan, sekaligus bentuk investasi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing. Contohnya di wilayah Papua. Papua adalah salah satu wilayah yang menjadi fokus pemerintah dalam pemerataan pembangunan karena terdapat banyak rumah masyarakat dan infrastruktur yang masih kurang layak. Selain itu, susahnya akses air bersih dan fasilitas pendidikan yang kurang memadai juga menjadi masalah utama di sana. Dapat diidentifikasi terdapat beberapa aspek yang menjadi masalah utama dalam ketidakmerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan sendiri merupakan upaya untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan distribusi pembangunan di berbagai wilayah, baik secara geografis maupun sosial ekonomis, sehingga tidak ada wilayah yang tertinggal dalam proses pembangunan. Tujuan utamanya adalah menciptakan kesetaraan dalam akses terhadap infrastruktur, layanan publik, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomi di seluruh wilayah negara Indonesia. Di Indonesia, pemerataan pembangunan menjadi prioritas penting karena negara ini memiliki keragaman geografis, sosial, dan ekonomi yang signifikan antar wilayahnya. Dan Papua menjadi salah satu wilayah yang menjadi fokus pemerintah dalam hal ini. Sayangnya, masih ada daerah di Papua yang belum terjadi pemerataan pembangunan. Hal tersebut dapat dinilai dari beberapa aspek, yaitu 1. Keterbatasan infrastruktur. Kabupaten di Papua mengalami keterbatasan infrastruktur seperti rumah yang kurang layak, sulitnya akses air bersih, dan fasilitas pendidikan yang tidak memadai. Ini mengindikasikan masalah dalam pembangunan fisik dan sosial di wilayah tersebut. 2. Kesenjangan pembangunan. Terdapat kesenjangan pembangunan antara kabupaten-kabupaten di Papua.
Hal ini menunjukkan perlunya fokus pada pemerataan pembangunan untuk mencapai kesetaraan antar wilayah. Ketiga, kebutuhan masyarakat. Masyarakat menginginkan pembangunan infrastruktur yang lebih baik, termasuk jembatan dan dermaga perahu nelayan yang lebih kuat. Mereka juga meminta fasilitas penunjang ekonomi yang dapat meningkatkan mata pencaharian, terutama untuk para nelayan. Ini menunjukkan pentingnya mendengarkan kebutuhan langsung masyarakat dalam proses pembangunan. 4. Dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah dalam bentuk dana khusus telah diberikan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Namun, pentingnya edukasi dan sosialisasi dalam penggunaan dana tersebut untuk memastikan implementasinya yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerataan pembangunan di Kabupaten Supiori, Papua didukung oleh norma tertulis yaitu UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1 dan 2. Pasal ini berbunyi bahwa prinsip ekonomi negara diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan dan berdasarkan asas produksi yang berdasarkan pada kebersamaan. Terdapat pula Pasal 33 Ayat 3 yang menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran yang besar dalam kegiatan ekonomi dan pentingnya bagi negara untuk mengatur dan menjaga sektor-sektor strategis untuk kepentingan rakyat, seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, industri, pertambangan, energi, air, dan transportasi. Upaya lainnya yang dapat dilakukan adalah memberikan fasilitas penunjang untuk pengembangan sumber daya manusia yang perlu diperhatikan agar tercapai pembangunan berkelanjutan dengan memberi pelatihan dan program pendidikan untuk mengasah keterampilan dan meningkatkan kualifikasi tenaga kerja. Pemerintah juga perlu memberi perhatian pada UMKM dengan memberikan fasilitas penunjang ekonomi sehingga dapat mendorong pertumbuhan usaha dan kewirausahaan yang dapat menghasilkan lapangan pekerjaan. Selain itu, alokasi anggaran untuk sarana dan prasarana dipercaya dapat membantu untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Pemerintah dapat membangun jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Dengan ini, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah juga dapat memberikan subsidi terutama di bidang pendidikan dan layanan kesehatan yang diharapkan dapat membantu keluarga yang kurang mampu, terutama untuk biaya pendidikan. Dengan ini, pemberian subsidi tersebut adalah untuk memastikan setiap masyarakat memiliki akses yang merata dalam menerima pendidikan yang berkualitas dan layanan kesehatan yang layak. Dalam permasalahan pemerataan pada wilayah Papua ini, pemerintah tidak hanya memberikan perhatian sepihak, namun pemerintah secara terang-terangan berusaha untuk mengupayakan hal ini dapat terjadi dengan perintah langsung dari Presiden yang memerintahkan seluruh lapisan elemen pemerintahan untuk dapat berkontribusi dalam menangani permasalahan ini. Berikut ini adalah lembaga-lembaga yang diharuskan untuk dapat bersinergi dalam mengambil langkah bijak untuk penanganan permasalahan pemerataan ini. Yang pertama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen mewujudkan pembangunan infrastruktur yang andal di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, mengurangi indeks kemahalan, dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian PUPR mengambil langkah-langkah keterobosan pembangunan infrastruktur yang lebih terpadu, tepat, fokus, dan bersinergi dengan kementerian atau lembaga pemerintahan daerah lainnya, yang mana sesuai dengan amanat Inpres nomor 9 tahun 2020 dan arahan Presiden Republik Indonesia. Kedua, Kementerian Keuangan. Dalam upaya ini, kementerian terus berupaya dalam pemenuhan pengalokasian dana anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta dana alokasi umum, yang tepat untuk penanganan masalah pemerataan ekonomi dan wilayah di daerah Papua dan sekitarnya. Ketiga, Kementerian Pendidikan. Menurut Mendikbud, penggunaan anggaran pendidikan baik berupa dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun program pemerintah pusat melalui Kemendikbud dapat tepat guna dan tepat sasaran. Beberapa program yang akan difokuskan untuk Papua dan Papua Barat diantaranya adalah penyediaan sekolah satu atap berpola asrama yang dimaksudkan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah. Intervensi penyediaan sekolah-sekolah di daerah terpencil itu menjadi prioritas, terutama juga konektivitas bagi sekolah-sekolah yang tidak memiliki jaringan listrik dan internet itu sangat diprioritaskan.
Kemudian penerapan kurikulum kontekstual Papua dan Papua Barat disusun berdasarkan muatan lokal dan juga bahasa daerah yang bisa membantu kegiatan belajar mengajar. Terdapat kurikulum untuk masyarakat pemburu dan pramu, kurikulum masyarakat perdesaan dan kurikulum masyarakat perkotaan. Penguatan dalam bentuk bimbingan teknis implementasi dan pendampingan akan terus dilakukan. Selain pihak pemerintah daerah, Kemendikbud juga terbuka untuk melakukan fasilitas bagi dukungan publik untuk memajukan pendidikan di Papua dan Papua Barat, seperti yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, yayasan, maupun berbagai program kemitraan.